Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengetahui banyak hal tentang apa yang terjadi dan viral terkait apa yang terjadi kepada mahasiswa, lalu disambung dengan kejadian yang terjadi di Gresik. Bagaimana orang-orang Kristen yang beribadah justru dilarang. Ini sangat disayangkan. Ya, ini sangat disayangkan. Bagaimana mungkin mereka ini begitu miskin toleransinya terhadap orang yang berlainan agama. Kali ini teman-teman, ada salah satu cendekiawan muslim yang sangat berpengaruh, yang dengan tegas, dengan suara yang lantang menyemprot mereka dengan kalimat-kalimat yang sangat begitu luar biasa. Teman-teman, mari kita dengar terlebih dahulu. Dan ini menjadi pelajaran penting bagaimana kita harus mendengarkan orang-orang yang mengajari kita. Ini dia videonya. Kejadian salah satunya yang paling penting adalah penyerbuan warga yang dimotori oleh ketua RT bawa senjata tajam menggerebek mahasiswa Universitas Pamulang yang mengadakan malam Rosario. Ini yang ingin saya gugat hari ini kepada warga yang ikut menyerbu itu. Saya mau tanya, adakah sejarah Rasulullah menyerbu orang-orang yang berbeda agama di Madinah sambil membawa pedang untuk mengancam mereka supaya mereka tidak beribadah? Pernahkah ditemukan sejarah itu? Pernahkah Rasulullah beserta para sahabat datang ke rumah warga yang non-muslim, entah itu orang Yahudi atau orang Nasrani di Madinah, lalu kemudian mengancam mereka dengan pedang atau melakukan penusukan terhadap mereka karena mereka berbeda agama dan melakukan ritual-ritual di rumahnya? Saya mau tanya, siapa yang pernah menemukan sejarah ini? Saya tantang sekarang. Silahkan sebut nama kitabnya, silahkan sebut nama periwayatnya. Pernahkah Rasulullah melakukan itu? Menurut saya tidak pernah Rasulullah melakukan hal itu, yang senista itu, yang sehina itu. Lalu kalian orang-orang yang menyerbu rumahnya adik-adik kita dari Universitas Pamulang yang melakukan ritual malam Rosario itu, mencontoh siapa saya mau tanya? Dianjurkan oleh siapa saya tanya? Kita semua yang orang Islam hari ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah beserta jejak-jejaknya, melalui para sahabatnya, melalui para tabi'in. Nah sekarang siapa yang ditiru? Sementara Rasulullah sendiri ketika memimpin di Madinah justru mengayomi dan melindungi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dan tidak pernah memaksakan Islam kepada mereka. Justru Rasulullah memberikan syiar-syiar Islam dengan cara damai dan kemanusiaan kepada orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani. Karena Rasulullah betul-betul membawakan Islam itu dengan kemanusiaan, dengan kedamaian. Rasulullah akan memerangi siapapun yang memerangi Islam. Terlebih lagi yang memerangi itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini apa? Penyembah politeisme. Orang-orang yang menyembah dan melawan agama tauhid. Ini yang selalu dilakukan oleh Rasulullah dalam perang-perangnya. Termasuk orang-orang Yahudi yang memerangi Islam. Yang memerangi Islam di Madinah. Yang memerangi peradaban Madinah. Itu selalu dilawan oleh Nabi. Tapi orang-orang Madinah yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan, justru dilindungi dan diberi kebebasan oleh Rasulullah. Ada banyak riwayat tentang itu. Saya sering bercerita juga di media sosial bahwa salah satu korban perang Uhud yang gugur di dalam perang Uhud itu seorang Yahudi, bukan orang Islam. Namanya Mukhairik ibnu Ta'labah. Mengapa dia ikut berperang bersama Nabi? Apakah dia karena Islam? Bukan, dia bukan orang Islam. Karena dia betul-betul suka dan mencintai Nabi Muhammad sebagai pemimpin di Madinah. Karena alasan Mukhairik, ketika Nabi memimpin di Madinah, Nabi betul-betul memberi perlindungan kepada orang-orang non-Islam seperti Mukhairik. Sehingga Mukhairik tergerak untuk ikut berperang bersama Nabi dalam perang Uhud. Padahal perang Uhud terjadi hari Sabtu, di mana hari Sabtu bagi orang Yahudi adalah hari Sabat yang tidak boleh meninggalkan rumah atau menyalakan lampu. Tapi Mukhairik memaksakan diri melawan ajaran agamanya sendiri untuk berperang bersama Nabi karena Mukhairik mengagumi kepemimpinan Nabi Muhammad. Ini Nabi. Lalu orang-orang di Pamulang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu diperintah oleh siapa dan mengikuti tauladannya siapa? Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan itu. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku semua seluruh Indonesia atau seluruh umat manusia, jumlah manusia di bumi ini kurang lebih 8 miliar. Orang Islamnya kurang lebih sekitar 2 miliar.
Sampai seberapa kuat kita gelisah oleh berbagai perbedaan, sementara yang berbeda dengan umat Islam hari ini kurang lebih sekitar 6 miliar. Sanggup sampean membawa sebilah pisau untuk melawan orang yang berbeda. Dan Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam selalu mengajarkan bahwa agama ini harus bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Until the judgment day, ila yaumil kiamah. Tapi hari ini orang masih sibuk menghitung dosa orang lain, seperti yang menyerbu adik-adik kita ini, hanya karena berbeda. Sampai kapan kita itu harus gelisah dengan keimanan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda, sementara kita masih punya orang yang berbeda 8 miliar lainnya, kurang lebih 6 miliar lain. Belum kita berbicara sesama umat Islam yang kadang-kadang juga saling mengkafirkan satu sama lain karena berbeda mazhab, karena berbeda manhaj, karena berbeda ijtihad. Ini tidak akan pernah selesai. Berbagai perbedaan di dalam diri umat manusia itu adalah sunnatullah. Maka kemudian saya betul-betul memprotes betapa bodohnya, betapa tololnya, betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu. Hanya karena dianggap sebagai ancaman, karena berbeda. Kita tidak pernah tahu. Silahkan kita yang umat Islam ini, termasuk saya, menganggap saya begitu beruntung, saya begitu mujur, dilahirkan sebagai orang Islam. Orang Kristen juga punya keyakinan yang sama seperti itu. Orang Katolik juga, orang Hindu juga, orang Buddha juga. Ya begitulah memang metodologi dalam penganut agama-agama. Semua merasa beruntung karena mengikuti agamanya masing-masing. Orang-orang yang menyerbu adik-adik Unpam kemarin ketika mengadakan malam Rosario itu, kalau mereka itu dilahirkan di NTT atau di Papua atau ditakdirkan oleh Allah untuk lahir di Eropa sana, mungkin tidak mengenal Islam. Mungkin juga tidak mengenal apapun, bisa jadi tidak beragama, atau memang dilahirkan menjadi Katolik, dilahirkan menjadi Protestan. Karena kita semua ini mengikuti agama orang tua kita. Lalu kita kemudian merasa petentang-petenteng bahwa kita adalah penguasa bumi ini karena saya Islam, karena saya Kristen, karena saya Katolik. Saudara-saudaraku sekalian, keimanan yang kita peluk hari ini di luar konteks hidayah atau kesadaran kognitif, mengikuti agama-agama warisan dari orang tua kita. Saya menjadi Islam karena saya dilahirkan di Madura dari orang tua beragama Islam, maka Islamlah saya. Kalau saya dilahirkan di tempat lain yang dimana di situ tidak ada orang Islam, mungkin saya tidak akan beragama Islam. Dan ini kelahiran-kelahiran ini bukan kehendak kita. Ini kehendak dari Allah. Maka kemudian kita tidak boleh jumawa. Kita boleh menganggap agama kita ini adalah agama yang paling benar. Boleh. Dan begitulah orang menganut agama. Tapi dengan menganggap benar agama yang kita peluk tanpa harus menyalah-nyalahkan agama orang lain. Saya sering memberikan analogi yang sangat sederhana. Untuk menganggap istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekkan istri orang lain. Demikian juga dengan agama saya. Saya menganggap Islam itu adalah agama yang paling benar tanpa harus menjelek-jelekkan agama orang lain. Jadi, melihat kejadian yang ada di Pamulang kemarin di malam Rosario itu, marilah kita sadari bahwa manusia ini tidak dilahirkan untuk menjadi jumawa. Kita hanya setitik kecil debu dalam peradaban manusia. Sudah miliaran manusia di bumi ini yang hidup dan yang mati, dan kita hanya secuil. Mungkin para penyerbu itu tidak pernah paham bagaimana kalau mereka itu dilahirkan menjadi orang yang beragama berbeda. Ingat, takdir-takdir kelahiran dan takdir-takdir keimanan itu berbanding sejajar. Orang kemudian bisa berpindah agama karena perkawinan. Orang bisa berpindah agama karena kesadaran. Tapi percayalah, yang dimaksud dengan syiar Islam adalah dengan kelembutan, kearifan, kedamaian, dan berbasis kemanusiaan. Kalau Islam digambarkan dengan senjata tajam, kucuran darah, pedang yang tajam, siapa yang akan tertarik kepada Islam? Selama puluhan tahun, Islam digambarkan sebagai agama teroris, diframing oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di Pamulang ini, orang akan menganggap, orang-orang non-Islam akan menganggap bahwa, oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol, tidak mengerti tentang Islam. Dia pikir mempertahankan Islam dan menyebarkan Islam bisa dengan senjata tajam. Tidak ada kewajiban-kewajiban seperti itu, anjuran-anjuran seperti itu. Rasulullah selalu memberikan syiar Islam dalam kedamaian dan kemanusiaan. Rasulullah menyuapi pengemis buta. Rasulullah menjenguk orang-orang non-Islam ketika sakit. Rasulullah memberikan fasilitas pelataran masjid ketika ada orang tidak mampu melakukan pernikahan anaknya
sehingga Rasulullah menyediakan pelataran masjid. Banyak kisah-kisah yang bersifat koeksisten seperti itu. Bahkan Rasulullah di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Raghib As-Sirjani yang berjudul Uswatun lil alamin man huwa Rasulullah. Di situ Rasulullah betul-betul diceritakan sebagai orang yang arif dalam menyampaikan Islam, berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Tidak pernah Rasulullah datang petentang-petenteng, bawa pedang, apalagi mengancam leher orang atau menusuk orang seperti yang di Pamulang ini. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain, menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti, bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti yang terjadi di Pamulang. Mari kita hidup damai. Mari kita perkenalkan Islam dengan akhlak dan adab yang baik. Karena orang-orang non-Islam akan melihat tingkah laku kita sebelum mempelajari Quran dan hadis yang kita yakini ini. Mereka akan melihat bagaimana akhlak dan adab kita. Saya kira itu saja. Mari kita bangun toleransi. Kita bangun kemanusiaan dan kedamaian supaya agama yang kita peluk ini tetap rahmatan lil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan bagaimana respon teman-teman terhadap apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi. Ini bukan nama yang asing bagi kita, tapi teman-teman juga mungkin sudah mengetahui siapa beliau dan sepak terjangnya bagaimana dan dia belajar di mana. Bahkan seingat saya kalau tidak salah, mohon teman-teman koreksi kalau memang ada kesalahan, bahwa dia pernah dipelihara orang Katolik ketika dia studi di luar negeri. Akhirnya dia dari sana belajar bagaimana memahami toleransi yang seutuhnya dan menghargai keyakinan orang lain. Memang pengalaman berharga itu sangat berharga ya. Pengalaman yang berharga itu adalah membekas dalam diri seseorang yang dapat membentuk pribadi dan pengetahuan. Tidak cukup hanya belajar, tapi juga pengalaman ketika berdampingan dengan berlainan iman dan merasakan sendiri bagaimana ketika diperlakukan dengan baik, dan itu memberikan reaksi yang berbeda ketika kita berjumpa di lain waktu dengan orang-orang berlainan agama. Ya teman-teman, kita kembali ke topik. Hal ini sangat benar sekali, bahkan sangat perlu didukung bahwa apa yang terjadi yang barusan yang viral ini merupakan satu kejadian yang harusnya tidak boleh terulang. Tetapi kenapa kok terjadi terus-menerus hal itu? Ada apa? Apakah mereka ini sedang membuat satu keadaan bahwa agama mereka lah yang paling power? Kalau masih seperti itu atau ada pemikiran demikian, maka itu sangat disayangkan teman-teman. Sangat disayangkan. Maka ketika beliau ini bicara dengan tegas keras, bahkan juga mengutip dari kehidupan Nabi yang ia ikuti, harusnya kan itu menjadi tolak ukur dalam memperlakukan orang lain. Saya sangat tertarik ketika dia bercerita bagaimana seorang Yahudi membantu sang baginda dalam perang waktu itu hari Sabtu. Ini teman-teman sangat bagus. Tetapi kok di zaman sekarang ini sangat begitu banyak orang yang memperlakukan agama lain sesuka hati mereka. Ada apa? Teman-teman, inilah yang membuat perbedaan ketika orang memiliki hati atau memahami secara utuh pelajaran iman agamanya, maka dia akan memperlakukan orang lain yang berlainan iman itu secara bijaksana. Ya, secara bijaksana. Membuka ruang bagi dialog, meluruskan. Nah, saya juga tertarik apa yang dikatakannya bahwa kemungkinan besar orang-orang seperti ini, baik yang dahulu hingga sekarang yang masih begitu sombongnya, begitu arogannya memperlakukan, mengusir, melarang, bahkan tragedi yang kemarin itu paling mengerikan. Hal itu mungkin mereka karena belajar dari ulama-ulama, ustadz-ustadz yang berbicara secara radikal, teman-teman. Mereka meniru, mereka melakukan itu. Maka pesan yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi itu tepat, bahwa kita harus memerangi atau melawan segala bentuk-bentuk ceramah yang ingin mengkerdilkan kebinekaan ideologi Pancasila dengan menekankan satu agama untuk didirikan di Indonesia. Apa salahnya mereka beribadah kepada Tuhannya? Apa salahnya mereka
menyembah Tuhannya, toh juga tidak menutup jalan, toh juga tidak memakai toa dan lain sebagainya. Mereka hanya berdoa dalam diam, tapi Anda melakukan yang begitu luar biasa kacaunya. Sampai kapan ini berlangsung? Kalau masih ada bibit-bibit ceramah, pengajaran yang menyimpang atau radikal, maka ini akan berlangsung. Maka tugas kita adalah berjuang untuk meneruskan ideologi-ideologi siapapun, menyuarakan supaya bangsa ini tetap dalam tatanan yang tepat, yang berguna bagi kemaslahatan yang di dalamnya terdiri dari beragam suku dan agama. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu percakapan saya dengan seorang ulama dari Jombang, ketika dia berkata, ajaran Sang Baginda bagi kami umat Muslim adalah ajaran berbagi. Ketika kami memasak bubur kacang hijau dan ketika uapnya itu kecium kepada tetangga, maka tetangga itu pun akan mendapatkan semangkok dari kacang itu. Teman-teman, Kristus yang kami percaya tidak mengajarkan kami untuk membenci musuh, mendoakan, tapi biarlah hukum yang membuat mereka mendapatkan disiplin. Mari kita terus dukung teman-teman untuk keamanan bangsa kita. Kita doakan orang-orang cerdas, kita doakan orang-orang yang toleransi supaya lebih lantang bersuara, membuka ruang bagi dialog, membuka ruang bagi keberagaman. Itu jauh lebih penting daripada menekankan satu keyakinan yang menekankan kesombongan yang tidak mendapatkan apa-apa bagi bangsa ini. Tidak perlu kepanasan, mari kita mencerdaskan banyak orang, karena itu tujuan kita beragama. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sama manusia. Itu ajaran Kristus. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.